ليوم الدين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل الأنبياء وسيد المرسلين اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهد قلبي وسدد به لساني اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه نويت التعلم والتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba adik-adik maju. Nah, biar enggak ngalangi jalan. Ayo maju. Semuanya. Nah. Qala al-musannif As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan radhiyallahu ta'ala anhu wa aradhahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu ankum wa qala Qatadah alaikum bis salah fa innaha khuluqul mu'minin. Al-Imam Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu wa aradhahu mengatakan, hendaknya lah kalian selalu menjaga kewajiban salat 5 waktu. Hendaknya lah kalian selalu mengerjakan salat 5 waktu, karena namanya salat itu adalah merupakan bagian akhlak, bagian perangai dari mereka yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ngaku iman kalau kita meninggalkan salat. Kalau kita meninggalkan salat, diragukan keimanan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang yang beriman itu punya ciri-ciri. Tidak semua orang ngaku iman kemudian diterima keimanannya oleh Allah. Orang kapan ngaku iman harus berani membuktikan, harus bisa membuktikan bahwa dia adalah seorang mukmin. Mukmin sejati, mukmin betulan. Nah, ciri utama dari sekian banyak ciri orang mukmin, ciri utama adalah menjaga salat 5 waktu. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Beruntung orang-orang yang beriman. Di antara sekian banyak ciri-ciri keberuntungan orang yang beriman, yang pertama kali Allah sebut adalah alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang mereka bukan hanya jaga salat, mereka bisa khusyuk dalam salatnya mereka. Bisa hadir hatinya, bisa fokus, bisa konsen, bisa tadabbur dalam qiraahnya. Enggak sembarang salat yang khusyuk. Nah, jadi kalau kita ngaku orang yang beriman, sejauh mana kita menjaga salat? Kalau kita ngenteng no salat, ya berarti imannya kita ini enteng, gampang ketera angin. Tapi kalau kita betul-betul jaga sholat, kepikiran, misal pulang dari luar kota, nyampe rumah jam 1, jam 2 malam, mau tidur tuh kepikiran. Kenapa? Mau dibablas subuh nih, kepikiran begitu. Nah, karena dia ngabotno yang namanya sholat, akhirnya pasang alarm kalau perlu. Misal mulai jam 4 sampai jam 5 itu jam 4 alarm. Nanti jam 4 lebih 5 ada lagi alarmnya. Pokoknya apa caranya tangi. Nanti titip pesan sama anaknya. Kalau dia punya anak 5-5-nya dititip pesan. Jok sampai gak nangani abah. Jok sampai gak nangani ibu. Ya, punya istri, ya dipeseni istrinya. Ya, punya istri 4 semuanya dipeseni.
Jangan lupa untuk apa? Bangunkan suami. Kapan? Kenapa? Beban. Saya mau tanya, ada nggak orang itu yang kapan tidur nggak kepikiran subuh? Banyak. Jangan lagi tidur jam 1, jam 2. Kalau perlu tidur jam 7 Isya, ya gak kepikiran subuh, bablas, bangun atau enggak. Gak kepikiran sama sekali. Enteng buat dia sholat, enteng imannya dia berarti. Gampang keterangin, gampang hilang. Tapi orang yang kapan mau tidur khawatir ngabot no sholat, abot imannya orang ini. Berat, berharga, mahal, larang imannya orang seperti itu. Jelas ya. Di antara sekian banyak macam ibadah, ibadah yang paling diperhatikan oleh Allah adalah sholat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali dihisab, dinilai oleh Allah adalah sholat. Yang pertama kali dinilai dari sekian banyak macam ibadah kita oleh Allah, oleh para malaikat, yang pertama kali ditanya adalah sholat. Fa in saluhat saluha sairu amali, wa in fasadat fasada sairu amali. Kalau baik sholatnya, baik semua amalnya. Tolak ukur yang namanya sholat. Kalau rusak sholatnya, rusak seluruh amal ibadahnya. Subhanallah, walaupun ibadah sholat itu merupakan tolak ukur keimanan, satu. Walaupun sholat itu adalah tolak ukur daripada amal ibadah kita yang lain. Dari sekian banyak sholat, sholat adalah ibadah yang paling enteng. Saya mau tanya, sholat 5 waktu sama puasa Ramadan, ayo, entengan mana? Sholat yang cuman puasa mulai takbir sampai salam tok. Setelah itu bebas. Lah kalau puasa, waduh, mulai subuh sampai maghrib. Dibandingkan sama haji umroh, waduh, masuk masjid gratis, berangkat haji umroh bayar larang, kesel mana? Capek haji umroh itu. Berangkat dari sini kok semangat atau tutup kono. Iya. Waduh, si pusing. Waduh, adaptasi makanan, adaptasi cuaca, mulai wis aras-arasen. Ya mungkin hari pertama, hari kedua, hari ketiga mari ngono. Belenger pisan salat di Masjidin Nabawi. Iya, Masjidil Haram. Ini nggak bakal kita tahu kecuali kalau kita sudah berangkat. Baru iya yo. Koyok yoyo oh kapan kuda tutup kok. Wah, berangkat 5 waktu saya harus sholat di Masjidil Haram, 5 waktu saya harus sholat di Masjid Nabawi. Jogo 5 waktu, berat. Apalagi kalau pas hotelnya jauh. Haji umroh berat, sholat enteng gak kesel belas. Haji umroh keringetan kita, jaga wudhu berjam-jam itu. Sholat jaga wudhu singkat, nggak capek apalagi mengeluarkan keringet, enteng. Zakat, orang yang nggak bayar zakat, misal mereka disuruh milih bayar zakat apa dikodoi sholat, mereka milih kodok sholat. Terus tak kodoi sholat, tapi kamu tuh duit. Kenapa? Ngeluarkan, ya bukan zakat fitrah ya, zakat fitrah ya enteng. Ya zakatnya orang yang triliunan itu, yang sekali zakat ratusan juta sampai MM-an, apa nggak mikir? Waduh, mau nyentuk no duit MM-an iki apa? Setahun guru mesti lah kok moro-moro entuk sak jam metu iki zakat. Mikir. Jenengan wis punya usaha tuku, setahun nyampe hol, ternyata dihitung nyampe nisab. Oh, ternyata kewajiban zakat iya terkena berapa? 5 juta. Nggak mikir jenengan. 5 juta. Wah, dorong ngono kata hitung ngambil aku ya. Dorong ngono kata aku. Apa? Wis kalau nggak 5 juta ya berarti sholat 20 rakaat. Oh, sholat aja 20 rakaat. Loh. Kenapa? Dibandingkan haji, sholat lebih enteng. Dibandingkan zakat, sholat lebih enteng. Dibandingkan puasa, sholat lebih enteng. Tapi nggak ada haji, nggak ada puasa, nggak ada zakat kalau orang nggak sholat. Artinya apa? Sekalipun ibadah sholat adalah ibadah yang paling ringan dibandingkan ibadah-ibadah yang lain, sholat menjadi tolak ukur kemantapan iman seseorang. Sholat menjadi tolak ukur akan baiknya amal ibadah seseorang. Enteng tapi menjadi barometer, itu sholat. Makanya beda ketika Allah akan memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk ibadah, cukup malaikat Jibril menjadi perantara wahyu.
Salat, puasa, zakat, haji. Allah perintah Jibril untuk menyampaikan wahyu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Beres. Enggak pakai Isra dan Mi'raj. Perintah haji, wa atimul hajja wal umrata lillah walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Jibril sampaikan, selesai. Untuk salat lain. Perintah oleh Allah Jibril untuk menjemput Rasulullah SAW. Harus dimi'rajkan dulu ini Rasulullah untuk menerima kewajiban salat sebagai wakilnya kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini gambaran buat kita. Nih. Jadi sekali lagi, salat itu adalah merupakan akhlaknya orang yang beriman. Kalau kita mengaku beriman, ayo kita jaga salatnya kita. Dengan begitu insyaallah iman kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat, iblis, mereka itu kapan disuruh mengakui keunggulannya Nabi Adam itu diperintah sujud. Sujud itu gerakannya sholat, bukan diperintah untuk yang lain. Mana ada haji sujud, nggak pakai. Zakat sujud dulu, nggak ada. Puasa sebulan sujud, nggak ada. Tapi kalau sholat sujud. Malaikat dan iblis untuk mengakui kemuliaan Nabi Adam, mereka diperintah oleh Allah, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Sujud mereka. Enggak diperintah dengan yang lain. Bukan diperintah kalian ngaku enggak Adam ini lebih mulia dari kalian. Puasa, tawaf misalnya, lempar jumroh, enggak. Sujud. Apa maksudnya? Salat. Posisi sujud itu adalah posisi yang paling dekat antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari takbir sampai salam, posisi sujud adalah posisi di mana kita paling dekat dengan Allah. Makanya kalau kita punya hajat, diperbanyak doa dalam sujud, bukan dalam rukuk, bukan dalam i'tidal, bukan dalam posisi berdiri, enggak. Tapi ketika sujud. Kenapa? Agrabu ma yakunul abdu bainahu wa baina rabbih fi sujudi. Fa'aktsiru ad-du'a. Rasulullah SAW pernah mengatakan paling dekatnya posisi seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala itu adalah ketika dia sujud. Fa'aktsiru du'a kata Nabi. Maka perbanyaklah doa di dalam sujudnya kalian. Ini salat adalah peranginya orang yang beriman. Saya mau tanya, kita sama malaikat lebih dulu iman siapa? Malaikat. Iya. Kita belum tercipta, iman sudah tercipta. Malaikat sudah tercipta, iman mereka. Malaikat yang lebih dulu iman kepada Allah kapan mengakui keunggulan Nabi Adam? Perintah sujud oleh Allah Subhanahu wa taala. Perintah sujud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu lahir posisinya apa? Sujud posisi Rasulullah. Jadi lahirnya Rasulullah dalam keadaan posisi sujud, tangan ya bertauhid, mengangkat seperti kalau ketika kita tahiyat akhir, mengesahkan Allah, menunggalkan Allah Subhanahu wa taala sebagai isyarat dari Rasulullah SAW. Walhasil intinya sholat ini peranginya orang beriman. Intinya kita sebagai orang beriman, sholatnya kita. Itu intinya sudah. Karena itu tidak ada orang yang meninggalkan sholat kecuali orang munafik. Kalau nggak kafir ya munafik. Orang yang ngenteng no sholat kalau nggak munafik, kalau nggak kafir munafik. Iblis sekali nggak mau sujud dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala 7 turunan. Sampai kiamat anak putune iblis masuk neraka. Gara-gara apa? Baik nggak dalam sujud. Ya. Kalau ada orang maksiat gara-gara syahwat, masih ada kemungkinan untuk tobat. Tapi kalau sudah orang itu enggak, maksiat gara-gara sombong seperti iblis, berat untuk tobat. Buktinya iblis pernah mau tobat? Ada ceritanya iblis tobat? Enggak ada. Ya. Ceritakan iblis itu pernah ngomong kepada seorang nabi, Nabi Musa kalau nggak salah. Musa, aku ini mau tobat. Kira-kira Allah terima nggak tobatnya saya ya? Coba saya tanyakan ya sama Allah, kata Nabi Musa. Tanya, ya Allah, iblis ini ngomong kalau dia mau tobat, kira-kira engkau terima nggak tobatnya? Saya terima tapi pakai syarat ya. Sama kalau kita mau tobat kan juga pakai syarat ya. Istighfar, nyesel, janji nggak ngulangi, stop, ya mentas dari kemaksiatan. Itu kan syarat.
Oh, iblis mau tobat. Iya ya Allah. Saya terima kata Allah. Tapi pakai syarat. Apa syaratnya ya Allah? Suruh sujud sama Adam. Sebagaimana dia dulu nggak mau, sekarang aku sujud mereka. Aku perintah mereka untuk sujud. Gelem, tak terima tobat. Mlebu surga. Sampaikan sama Nabi Musa. Ketika sampai kepada iblis, apa katanya iblis? Apa? Oh, repe Adam aku dalam sujud. Kapan mati malah kata ini sujud? Gak. Lihat. Orang sombong nggak mungkin taubat. Sama seperti orang mau menerima nasihat. Kalau dalam hatinya ada kesombongan, nggak mungkin menerima nasihat. Berat orang yang sombong, apalagi sombong dengan kemaksiatan, mau menerima nasihat. Sombong dengan usia, dikasih tahu anak muda, dia nggak terima. Sombong karena ilmu, dikasih tahu orang awam tentang kesalahan dia nggak terima. Sombong karena banyaknya pengikut, dikasih nasihat belum tentu terima. Sombong karena jabatan, dikasih tahu rakyat belum tentu terima. Macam-macam. Peluang sombong itu macam-macam. Sombongnya iblis, ana khairun minhu khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Aku lebih baik daripada dia ya Allah. Engkau ciptakan dia daripada tanah, sementara Engkau ciptakan aku dari api. Macam-macam. Penyebab orang sombong itu macam-macam. Cuman intinya orang sombong berat mau menerima nasihat. Nabi Adam makan buah khuldi karena syahwat. Tobat enggak Nabi Adam? Tobat. Kenapa? Karena maksiatnya, dalam tanda kutip ya. Saya pakai bahasa maksiat karena bingung harus membahasakan apa. Kesalahan, maksiat, tapi nggak ada dosa. Skenario dari Allah Subhanahu wa taala. Maksiatnya Nabi Adam dalam tanda kutip itu karena syahwat. Tobat. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Diterima tobatnya oleh Allah. Tapi mana ada ceritanya orang sombong gampang nerima nasihat, kemudian dia tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada tapi jarang orang yang tobat dari kesombongannya, dari keangkuhannya. Nah, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar rahama'u bainahum. Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, dan mereka para sahabat yang senantiasa setia bersama Rasulullah asyidda 'alal kuffar. Orang-orang yang keras kalau ketemu sama orang kafir. Kafir yang gimana dulu tadi? Bukan keras itu ngawur. Ya ketemu sama kafir harbi, ya dia keras. Orang-orang yang merangi saudara kita di Palestina keras. Gak gampang percaya. Gak gampang percaya. Oh, Islam itu rahmatan lil alamin. Terus yang merangi Palestina dirangkul begitu. Yang bunuh anak-anak di sana dirangkul begitu. Ente nggak rahmat sama muslim itu namanya. Nggak ono sakene belas. Sahabat itu asyidda 'alal kufar ruhama bainahum. Keras sama orang kafir yang keras sama kita, musuh sama kita. Sesama orang muslim ruhama. Saling cinta, saling mengasihi, saling menyayangi. Lah mosok persaudaraan atas nama kemanusiaan lebih diutamakan daripada persaudaraan atas nama agama? Ya kok Israel itu tetap iya, Yahudi Zionis itu tetap dulur padha menungsoni. Lah bapaknya yang anaknya diperkosa di depan mata, suami yang istrinya diperkosa depan mata, orang tua yang anaknya ditembak depan mata, yang seagama dengan kita, mau ngomong apa kamu? Bukan begitu. Rahmat atas nama kemanusiaan tidak mengungguli daripada rahmat atas nama agama. Bukan terus rangkulan sama orang tapi nggak pegel muslim, itu bukan. Itu bukan akhlaknya orang mukmin. Kenapa? Nggak ada orang yang paling beriman setelah Rasulullah kecuali sahabat. Lihat sahabat, asyidda 'alal kufar rahama. Ini Al-Qur'an. Ojo diwalik, kapan diwalik berubah rumusnya. 2 ditambah 2 sama dengan 4 titik. Titik kapan dirusak rumusnya nggak ketemu jawabannya. Misal ada seorang anak, bapaknya nggak seneng sama fulan. Lah mau seorang fulan sampai fulan, apa nggak pegel bapaknya? Orang ajar anakku. Saya nggak seneng sama fulan. Fulan itu nyakiti perasaan saya, nggak pegel, nggak ngamuk, malah rangkulan anakku. Jelas ya? Anak durhaka nggak itu? Durhaka. Lah gimana kalau dengan umat Nabi Muhammad yang ngerangkulan sama Zionis Yahudi, yang mereka memerangi muslim? Asyidda 'alal kufar ruhama bainahum. Itu sifatnya sahabat. Setelah Nabi gak ada manusia yang paling iman kecuali sahabat. Kemudian apa sifatnya para sahabat setelah asyidda 'alal kufar ruhama bainahum?
tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan min rahmatillah, yabtaghuna min fadlillah. Mereka selalu nampak kalau enggak rukuk ya sujud, banyak rukuk banyak sujud. Itu sifatnya orang yang beriman seperti sahabat. Begitu. Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu pernah mengatakan, syaghalanil jihad an qiraatil Quran, karena seringnya aku jihad sampai enggak sempat baca Al-Qur'an. Artinya apa? Sahabat yang lain yang enggak sesering jihad seperti jihadnya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, hidupnya mereka rukuk, sujud, zikir, kemudian baca Al-Qur'an. Nah, kalau kita syaghalanil jihad, apa jihad itu? Iya. Hah? Setan kotak. Apa setan kotak ini? Ya TV, ya HP. Iya. Sayyidina Abdurrahman bin Auf syaghalanil jihad an qiraatil Qur'an. Kalau kita syaghalanil jihad an qiraatil Qur'an, kita tersibukkan oleh HP, YouTube, TV, film dan seterusnya sehingga kita lupa untuk baca Al-Qur'an. Orang yang beriman itu ciri utamanya adalah sholat. Lihat bagaimana Nabi, lihat bagaimana para sahabat, lihat bagaimana para ulama, para salaf kita semuanya. Ada mereka yang ngenteng sholat, nggak ada. Mereka nggak jadi orang besar, nggak jadi seperti orang yang kita kenal, kecuali mereka apa? Seneng sama namanya sholat. Bahkan jangan sholat yang 5 waktu. Sholat sunnah, orang tambah iman sama Allah, tambah banyak sholatnya. Syekh Abdul Qadir Jailani itu setiap hari 1000 rakaat. Al-Imam Ali Zainal Abidin, cicit Rasulullah SAW, setiap hari 1000 rakaat. As-Sayyid Ahmad Al-Badawi, Syekh Ahmad Ar-Rifai, 1000 rakaat itu setiap hari. Syekh Abdul Qadir Jailani 1000 rakaat itu setiap hari. Itu nggak jadi orang-orang yang kita kenal namanya, yang masyhur namanya telinga kita, kecuali karena sebab sholatnya. Orang tambah iman tambah banyak sholatnya. Jadi ciri utama orang yang beriman adalah sholat. Jadi antara iman sama sholat ini nyetrumnya banter, tegangan tinggi. Nyetrum, sholat tambah iman tambah sholat, terus begitu. Sholat tambah imannya, tambah iman tambah banyak sholatnya, terus begitu. Jadi nyetrumnya antara iman dan sholat banter. Kenapa? Puasa nggak langsung kepada Allah, zakat nggak langsung kepada Allah, haji umrah nggak langsung kepada Allah. Tapi sholat, ma summiyatis sholatu sholatan illa li'anna silatun bainal abad wa rabbih. Al-Habib Ali bin Abdullah bin Syahab mengatakan, sholat tidak dinamakan sholat kecuali sholat adalah media penghubung antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini ya? Nah, tayyib. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ummati ummatun marhumah. Umatku ini umat yang disayang oleh Allah. Wala yudfa anhumul bala, dan tidak dicegah daripada umatku. Kata Nabi, apa al-bala'u bala? Tidak dicegah daripada mereka yang namanya bala kecuali karena 4 hal. Apa? Illa bil ikhlas. Ikhlas itu bisa menolak bala. Yang kedua, wa du'aihim, doa itu bisa menolak bala. Wa sholatihim, sholatnya mereka. Wa du'afaihim, dan orang-orang yang lemah di kalangan umatku itu menjadi penolak bala. Ummati ummatun marhumah. Kata Nabi, umatku ini umat yang disayang oleh Allah. Nggak ada syariat yang paling enteng selain syariatnya kita sebagai umat Nabi Muhammad. Bayang no, Lailatul Qadar itu lebih afdol daripada 83 tahun orang ibadah non-stop. 24 jam dikali 365 hari dikali 83 tahun. Kita cuman semalam lebih afdol daripada umat terdahulu yang ibadahnya 83 tahun non-stop karena umurnya mereka panjang-panjang. Kalau kita kan nggak mungkin full 83 tahun ibadah mulai lahir, kan nggak mungkin. Umat terdahulu karena umurnya panjang memungkinkan, tapi kita yang ibadah semalam lebih afdol daripada mereka. Umat terdahulu mata kalau maksiat nggak diterima tobatnya oleh Allah kecuali dicemplung no.
culek matanya keluar baru diterima tobatnya oleh Allah. Itu kafaratul dzunub, cara agar mereka diampuni dosanya oleh Allah. Nyolong, ketok. Kalau kita istighfar, janji nggak ngulangi, nyesel setengah mati, mentas dari kemaksiatan tersebut, selesai. Nggak perlu menyakiti diri sudah. Gara-gara apa? Ummati ummatun marhumah. Umatku umat yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat terdahulu itu kalau malam maksiat nggak nunggu di akhirat dibongkar aibnya oleh Allah. Umat Bani Israel itu malam maksiat, besok pagi secara otomatis depan pintu rumahnya sudah terpampang itu, secara misterius, otomatis dan misterius. Fulan bin Fulan penghuni rumah ini semalam telah berbuat ini dan itu, langsung kontan. Saiki maksiat mending ketemu. Bayangkan kalau suami ketemu maksiatnya di depan istri, orang tua di depan anak, guru, ustadz, kiai, habib di depan murid-muridnya misalnya, kalau pengajian, imam di depan jamaah, nggak ada sholat berjamaah, iya. Muadzin di depan yang dengarkan azan, nggak ada azan. Lihat, subhanallah, bertahun-tahun bermalam-malam kita maksiat aman, besok kita keluar, waduh, kok nggak didosa apa. Kenapa? Ditutup aibnya kita oleh Allah. Mudah-mudahan dunia akhirat. Mudah-mudahan dunia akhirat. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kabar gembira buat umat Nabi Muhammad. Apa? Kalau mereka kapan berbuat dosa, Allah timpakan kepada mereka musibah, maka itu musibah di dunia menjadi pelindung buat mereka musibah nanti di akhirat. Nggak ada. Gara-gara dosa pisan, musibah dunia, musibah akhirat nggak ada. Lek wis musibah dunia, wis gak ono musibah akhirat berarti. Diampuni dosanya. Itu kabar gembira pertama. Kabar gembira kedua, beruntung buat umat Nabi Muhammad. Kenapa? Kalau mereka banyak salah, kalau mereka banyak maksiat, kalau mereka banyak dosa, ditutup aibnya oleh Allah. Itu tanda kalau nanti di akhirat mereka juga ditutup aibnya oleh Allah. Kenapa? Karena Allah bukan punya sifat seperti manusia. Yo, kadang-kadang orang itu, manusia itu, iya, saking pegelik, yo, pisan ya, pindu, awas. Saya kita sepuro menes sih mana. Kadang-kadang manusia begitu ya. Allah terlalu mulia untuk punya sifat seperti itu. Yo, nek dunia tak tutup, akhirat tak bongkar kon. Kata Sayyidina Ali, ini bukan kata saya. Sayyidina Ali bilang beruntung buat umat Nabi Muhammad. Ini kemuliaannya kita sudah. Kalau sudah ditutup aibnya dunia, akhirat ditutup. Kenapa? Allah itu bukan Tuhan yang balas dendam. Yo, dunia tak tutup kon, akhirat tak bongkar kon. Itu manusia. Allah bukan Tuhan yang boleh. Kalau sudah mereka berbuat dosa dikasih musibah, dikasih sakit, dikasih wabah, dikasih ujian, dan seterusnya, dibuat sumpah. Itu menjadi pelebur dosanya di atas dunia, sehingga nanti di akhirat dia berjumpa dengan Allah nggak punya dosa. Beruntung, enak tok di umat Nabi Muhammad. Lihat, umat Bani Israel kalau bajunya najis harus dipotong, bukan karena nggak ada air zaman itu. Bukan karena nggak ada air, tapi air tidak dijadikan sebagai alat untuk bersuci. Ada air, tapi tidak dijadikan sebagai alat bersuci dalam syariat mereka oleh Allah. Kalau kita kan enggak, najis, cuci selesai. Kalau ada umat Bani Israel murtad, seperti umatnya Nabi Musa alaihissalam, murtad, mereka harus bunuh diri. Ceritakan? Iya, umat Bani Israel itu ketika ditinggal oleh Nabi Musa alaihissalam. Jadi ceritanya begini, Nabi Musa itu ketika dikejar sama Fir'aun, ada beberapa pengikut daripada Nabi Musa kepepet. Iya, kepepet. Waduh, Laut Merah ini, mau lari kemana kita? Turun, singkat cerita ya, turun firman dari Allah, pukul tongkatmu hai Musa ke atas laut tadi itu, maka terbelah laut tadi, terbelah. Makanya nggak turun pertolongan dari Allah kecuali kepepet. Nabi Ibrahim diobong dhisik baru turun pertolongan dari Allah. Bukan enteng-entengan tahu-tahu ditolong sama Allah. Abot sampai kadang-kadang kepepet merasa mentok. Nah, saat itu turun pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala.
Lihat bagaimana Rasulullah diusir ke Madinah 10 tahun baru balik, nggak balik ke Makkah kecuali kemenangan. Nabi Musa menang melawan Fir'aun ketika apa? Ketika kepepet. Iya. Setelah semua umat Nabi Musa dan Nabi Musa alaihissalam selamat, iya, maka dipukul. Yang namanya tongkat tadi pukul, nggak balik, laut ini nggak balik. Badal Fir'aun dan beberapa bala tentaranya sudah masuk, kok nggak balik? Entah nono Musa, si ono sing dek daratan, jarno melbu dhisik kabeh, gepuen segoro niku balik. Maksudnya apa? Nggak bakal, Allah kalau sudah ngasih siksa nggak tersisa. Jadi Nabi Musa ketika beliau dan pengikutnya selamat, dandang kata dipukul. Kenapa? Selak uber, lapo sampai goro mukjizat ini. Kalau ke uber Fir'aun dan bala tentaranya, dan dipukul, kok iso? Bingung. Sebentar Musa, ada pengikutnya Fir'aun bala tentaranya yang masih di daratan. Sik durung nyemplung sik durung mlebu, jarno dhisik. Kalau semari total masuk mereka semuanya gapuken balik. Ada pengikut Fir'aun yang masih hidup sampai sekarang punya keturunan? Nggak ada. Kenapa? Habis di Danau Merah. Bukan Fir'aun tok itu. Semua bentang mati. Nabi Ibrahim nggak ditolong oleh Allah kecuali dibakar, baru kepepet kan. Wis diobong iki. Datang pertolongan dari Allah saat itu. Jadi buat orang yang beriman, semakin kepepet bukan semakin kita ragu kepada Allah. Semakin kepepet bukan semakin kita ragu kepada Allah. Kok gak teko-teko pertolongan dari Allah ini ya? Oh, emangnya kita lebih hebat daripada Nabi Muhammad? Emangnya kita lebih hebat daripada Nabi Musa? Lebih hebat daripada Nabi Ibrahim? Hah? Enggak. Ada. Kok sekadung kedaden, baru terbelalak mata semua orang. Saat itu mereka tahu akan kekuasaan dan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wis, singkat cerita, selamat Nabi Musa dan pengikut-pengikutnya. Wis, Allah perintah Nabi Musa untuk naik ke Bukit Tursina. Wa kallamallahu Musa taklima, diajak bicara sama Allah. Maka Nabi Musa titip-titip kepada Nabi Harun, kakaknya. Harun, aku diperintah oleh Allah 40 hari 40 malam untuk naik ke Bukit Tursina untuk diajak bicara sama Allah. Aku titip ya umatku ya. Oh iya. Setelah 40 hari Nabi Musa turun, ngelihat umatnya Nabi Musa itu sudah nyembah ejil, anak sapi. Anak sapi disembah. Ngamuk Nabi Musa. Oh, apa sih Harun nih? Harun ini gimana? Sampai dalam Al-Quran disebutkan ditarik kepala, rambut kepala dan rambut jenggot. Jenggot sama rambut kepala itu tarik sama Nabi Musa. Ya apa kok ini? Tak titipi, nggak becus yang bahasanya kita begitu ya. Gimana kamu ini? Loh, kita ini apa katanya Allah kan? Nabi itu nggak boleh bergerak, nggak boleh berucap kecuali atas perintah. Nggak boleh inisiatif, nggak ada perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. 40 hari 40 malam nggak ada perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, nggak ada perintah. Sampai akhirnya datang perintah dari Allah seiring dengan kembalinya Nabi Musa ke kampung. Apa? Ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Kaumku, kata Nabi Musa, kalian telah berbuat zalim. Wis selamat dari kejaran Fir'aun, malah kalian berbuat kesyirikan, nyembah patung anak sapi. Zalim kalian. Tobat. Gimana caranya tobat? Faqtulu anfusakum, bunuh diri kalian semua. Pengikut Nabi Musa saat itu ada yang tetap beriman, nggak nyembah anak sapi, ada yang nyembah anak sapi. Maka dikatakan apa? Orang-orang yang mensyirikkan Allah, menyekutukan Allah, menyerahkan belati atau sangkur kepada mereka yang beriman, masih murni keimanannya. Untuk apa? Membunuh mereka. Bunuh diri itu kan nggak boleh ya. Nah, mereka bukan bunuh diri. Apa kalau Jepang harakiri? Enggak. Nih belati saya ridho kamu bunuh agar Allah terima tobat saya. Murtad kepingin balik itu harus dibunuh. Caranya begitu. Dalam sebuah tafsir, termasuk tafsir At-Tabrani, At-Tabrani, Al-Baghawi, macam-macam, dikatakan enggak kurang daripada 70.000 umatnya Nabi Musa saat itu mati agar
mereka diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kita. Naudzubillah, ada orang murtad. Apa syaratnya untuk masuk kembali agama Islam? Syahadat. Arek cilik iso. Terus nggak ada dosa lebih parah daripada kesyirikan. Syahadat mari. Apa nggak disayang nih umat Nabi Muhammad ini? Bondo syahadat mari urusan nih. Mari. Wahsy, iya, yang bunuh Sayyidina Hamzah di perang Uhud. Mau taubat gimana? Syahadat, selesai. Ummatun marhumah, kata Nabi. Umatku ini umat yang disayang, top-topan. Allah kalau nyayang kita ya. Top-topan. Umatnya Nabi Musa sholatnya 50 rakaat. 50 waktu. Nggak tahu berapa rakaat. Kita 5 waktu aja 17 rakaat ya. Kalau pakai matematika berarti umat Nabi Musa 170 rakaat. Kita jelas ya. Wah, umat yang syariatnya ente. Umat dulu kalau mau ibadah nggak bisa di rumah, harus pergi ke tempat ibadah. Ibarat kalau kita nih nggak sah sholatnya kita kalau nggak di masjid. Wah, ya nggak muat ini Masjid Awab ini. Nggak cukup. Satu di antara dua, imam nggak cukup atau wis karena sing sholat belas wis kosong plong. Apa? Waduh lah leren nang masjid ya, dek omai apa nang masjid mana? Ini satu di antara dua, masjidnya nggak cukup atau malah belas karena sing sholat. Subhanallah, kita sholat di mana pun sah, pokoknya suci. Ini di jalan boleh, di lapangan boleh, di rumah boleh, di musola boleh, di masjid lebih afdal. Selesai. Sah. Kalau umat terdahulu nggak bisa. Bani Israel mau ibadah harus pergi ke tempat ibadahnya mereka, baru dianggap, baru diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kita menjadi umat yang pertama kali masuk surga. Kita menjadi umat yang mendapatkan jatah masuk surga paling besar. Dan seterusnya. Naam. Ummati ummatun marhumah. Umatku ini umat yang disayang oleh Allah. Dan tidak tercegah daripada kita balak kecuali karena 4 hal. Yang pertama, ikhlas. Bukankah sifat ikhlas menjadi sifat yang jarang sekarang? Makanya silih berganti bencana datang kepada kita. Ya, gunungnya watu, lautnya muntah, ya, buminya goyang. Kenapa? Semakin jarang umat Nabi Muhammad yang ikhlas, nyumbang, jaluk dicoblos, ya, sholat biar dianggap alim, ya, dakwah hanya untuk amplop, misalnya. Ya. Santri belajar mondok biar apa? Biar dianggap orang soleh. Wah, macam-macam deh. Nggak ikhlas sama sekali. Nggak ada yang bisa mencegah kita dari bala kecuali 4 hal. Yang pertama adalah ikhlas. Yang kedua, doa. Ad-du'a silahul mu'min. Coba ya, orang-orang yang pakai masker itu juga memperbanyak doa. Beres urusan. Masanya orang sekarang ini sering gaya masker tapi nggak dungo. Loh, bukan nggak boleh pakai masker, bukan itu maksud saya. Kita ini wajib iman sama ikhtiar batin. Lebih wajib kita ngandalkan ikhtiar batin daripada ikhtiar dohir. Ikhtiar dohir nggak apa-apa, tapi nggak wajib kita imani. Tapi ikhtiar batin wajib kita imani. Seandainya orang itu jaga wudhu, sebagaimana dia sering pakai hand sanitizer cuci tangan, insya Allah sudah diangkat nih bala nih. Orang itu maskernya berupa zikir, istighfar, sholawat. Kan sering kita dengar istighfar, sholawat itu menghilangkan bala, mengangkat bala. Yuk gak dilakukan. Masker kita bawa kemana-mana, tasbih kita bawa deh. Itu kan gambaran ya. Hand sanitizer, kita bawa kemana-mana. Kapan batal wudhunya? Wudhu lagi nggak dia? Enggak. Coba orang itu jaga daripada perkara yang haram tangannya, sebagaimana dia jaga physical distancing, diangkat balanya oleh Allah. Kita kan enggak masalah. Kita sering cek suhu, coba kita ini sering introspeksi diri, diangkat ini bala dari Allah. Ikhtiar batin wajib kita imani, ikhtiar zahir hanya sekedar usaha. Bukan kita iman gara-gara dokter bisa nyembuhkan kita, bukan. Tetap Allah yang nyembuhkan. Cuman ke dokter ini adalah usaha, nggak lebih daripada itu.
Ikhtiar zahir banter, ikhtiar batinnya nol. Ya kan diangkat balaknya oleh Allah. Termasuk apa? Doa, itu ikhtiar batin. Doa. Kita ini mulai terbiasa dengan corona sampai lali nek donga, ya apa carane balak ini diangkat oleh Allah. Wis gak donga maneh wis koyo sampai kiamat sing ngene iki wis mari wis gak donga maneh. Hah? Enggak bisa. Yang ketiga apa? Salat. Salat itu ngangkat bala. Jadi salat itu kalau ditinggalkan adalah penyebab turunnya bala. Doa nggak ada yang doa, penyebab turunnya bala. Ikhlas nggak ada yang ikhlas, penyebab turunnya bala. Salat nggak ada yang salat, penyebab turunnya bala. Ya. Dikatakan apa? Innal bala la yartafi 'anil makan alladhi ahluhu yusalluna kama annal bala yanzilu 'alal makan alladhi yatruku ahluhu as-shalah. Bala itu terangkat di satu daerah yang mana penduduk daerah tersebut salat, enggak ninggalkan salat. Maka begitulah juga keadaan satu daerah, satu kampung, satu desa, satu kota, satu wilayah yang penduduknya banyak yang ninggalkan salat, maka bala justru turun di situ. Justru turun di situ. Sudah kena corona, masjidnya tetap sepi lagi. Kan aneh nih ya. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Kan bala itu tidak turun kecuali karena sebab dosa. Tidak terangkat karena sebab tobat. Kita berdosa, ditinggalkan bala oleh Allah wabah corona. Masjidnya kok tetap sepi, berarti kan tobatnya nggak ada, yang nggak diangkat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal Allah timpakan musibah agar kita kembali kepada Allah. Tampak kerusakan di lautan, di daratan, lautnya ngamuk, daratannya ngamuk. Ini bencana model macam-macam bencana sudah terjadi di Indonesia. Mulai sampai yang medeni nemen, sampai yang paling enteng, mulai yang enteng sampai yang paling berat sudah terjadi juga. Kenapa? Banyak yang meninggalkan sholat. Tampaknya kerusakan di lautan maupun di daratan itu karena sebab ulah tangan manusia, pelanggaran mereka, kerusakan mereka, termasuk meninggalkan sholat. Kenapa Allah timpakan musibah ujian balak tadi itu? Liyudhiqahum ba'dalladzi amil, agar mereka merasakan sebagian daripada amal perbuatan mereka. Rasano titik ai. Kau enggak sholat, tak kei balak. Rotiti ai, ba'dalladzi amil. Allah berfirman sebagian daripada perbuatan mereka. Ini belum seberapa dibandingkan dosanya kita ini. Balak ini sudah difilter oleh Allah, saking rahmatnya Allah, sayangnya Allah kepada kita. Gak sepiro. Kalau seandainya gara-gara dosanya kita diadili kita oleh Allah, nggak ada umurnya kita sepanjang ini. Wong bendino maksiat kok, ya bendino loro berarti kita. Lihat, setiap hari ujian silih berganti, sebagaimana dosa yang kita lakukan juga silih berganti. Tapi lihat, enggak, bendino loro, enggak. Setiap hari ada musibah ujian, enggak. Tujuannya apa? La'allahum yarji'un, agar mereka tobat kembali kepada Allah. Gara-gara corona masjidnya tambah ramai. Enggak. Malah yang ada masjidnya ditutup. Jelas ya? Ya ini namanya Indonesia ngerumat corona. Kafe, warung kopi tambah merantak, ya masjid ditutup, majelis ditutup, lu kan aneh. Sholat di masjid itu ikhtiar batin ngangkat bala. Sholawat, istighfar, istighatsah itu ikhtiar batin untuk ngangkat bala. Lah kalau orang yang nggak semua ya, tapi kan kita sama-sama tahu sudah jadi rahasia umum. Orang yang nongkrong di kafe sholat semuanya itu jam 4 ya, nggak yang kerja, nggak konsumennya itu. Maghrib nggak ngurus, isya nggak ngurus, mulai tutup omah jam 1 jam 2 subuh kira-kira. Ya enggak, awan dari bengi dari awan. Jelas ya. Lah ini kan namanya ngurumat corona, ini namanya. Majelis, masjid, istighatsah yang bisa ngangkat bala, yang bisa diatur, tutup. Tapi kafe kekinian itu loh. Apa itu namanya? Itu macam-macam. Sing kopi ini regane 30.000, 50.000. Bapak yang mancal kopi ini 30.000. Oh, lagake wong sugih. Bapak yang mancal, ibu yang mbak celana jerone wong. Kopi ini 30.000. Waduh. Gaya tok. Kapan rabi aku gak duwe duit mari ngono ya. Gak rabi kok. Anu beb lamarane abot. Kopi bendera 30.000 ngomong lamaran abot. Nih. Alhasil. Ini namanya Indonesia ngurmat corona hadirin. Ngurmat corona ini namanya. Yes.
Malah memang ada orang yang seneng sama corona terus-terusan nih. Oh, ono yang seneng. Iya. Wah, banyak memang lumayan rek. Lumayan tibakno kena corona iki. Masker kularis. Saya punya temen wilayah cuman ngatasi kelurahan. Dia dapat bagian setiap minggu 5.000. Lek kira-kira entek corona iki, payu masker iki. Jelas ya. Ada nggak orang berharap corona terus? Ini baru tingkat kelurahan, belum kecamatan, belum kabupaten, belum kota, belum provinsi, belum negara, belum internasional. Vaksin, obat, rumah sakit, hand sanitizer, pabrik kimia. Waduh, yo ini aja terus. Makanya majelisnya ditutup, masjidnya ditutup. Apa? Iki nggarai mari. Lek warung kopi gak apa-apa, apa iki sing gare terus. Memang kenyataannya begitu. Subhanallah. Enggak tahu ya. Tapi subhanallah, sing iso marekno corona mek siji. Pilkada. Mari. Subhanallah. Iya, langsung mari pilkada. PSBB. Oh subhanallah. Romono pilkada terus aku rek. Gak apa-apa wis. Ya bendino coblosan gak apa-apa corona mari. Subhanallah. Kena pilkada mari. Mari pilkada balik mana corona iki. Oh memang lakar corona gak wedi kecuali pilkada rupanya. Paham nih ya? Ya? Tahu ya? Dipikir goblok gak gini, gak goblok. Gak goblok. Mek gak punya daya. Gak punya upaya gitu. Nrimo tok wis gak apa-apa. Urip gak mek dunya tok. Ya. Ono akhirat. Saiki kok sisi maneh. Ya, kita bisa nuntut itu. Iya, alhamdulillah wis ya, mudah-mudahan enteng urusannya kita nanti di akhirat gara-gara kedoliman yang terjadi sekarang ini. Enteng kok di akhirat apa? Tuntut, adili ya Allah, rebut hakku ya Allah, entek dosane, pahalanya mereka untuk kita lancar masuk surga, mereka lancar masuk neraka. Sing dolim ya, yang dolim, enggak semua, tapi yang dolim. Wallahu alam siapa? Wah, kayak roro bib, endi wonge bib? Kalau ada orang tanya begitu ya, ngomong dolim, sopo? Ya karo kok. Saya mau tanya, dari sekian banyak yang hadir, tahu-tahu mambu. Waduh, anak sing ngentut iki. Siapa sing ngentut? Ayo. Tapi ada enggak? Pasti ada ngentut enggak? Sudah. Lah nggak mungkin sudah ada, cuman ya saya bukan siapa-siapa, nggak ada intel lah gue. Ya saya nggak punya malaikat yang bisa ngontrol CCTV saya di mana-mana, nggak tahu. Cuman pasti tercium misalnya mambu. Iki ono sing ngentut, cuman sopo karo. Iki ono sing dolim, cuman siapa yang nggak tahu. Loh, kok suudon nek jelas wonge. Loh, saya ini cuman mencium kok. Kaya ono sing ngentut iki, kon ngentut yo. Ah, ini suudon. Ini suudon. Enggak kok. Saya nggak ngomong siapa, cuman ya ketoro ambune wis ah. Ketoro. Mek sopo ya karo. Sama seperti orang kalau ngomong gak ono PKI, ada PKI. Sopo? Ya karo ono ambune tok. Ada PKI. Wong sopo ngomong PKI gak ono. Wong terang-terangan kok mereka sebagian. Iya. Itu rahasia umum. Jangan dipikir kita ini di bawah terus goblok. Tahu, cuman gak punya upaya. Wis gak terus ngene iki, wis gak apa-apa dunya. Akhirat siji maneh. Lek atasane dunya soro gak apa-apa, akhirat soro iku sing siji. Gak apa-apa, tak terima. Tapi akhirat wallahu a'lam. Jadi itu mudah-mudahan dapat hidayah yang dolim. Ya. Kalau enggak, ya alhamdulillah berarti kita punya target, punya sasaran untuk kita minta pahalanya mereka, untuk kita timpakan dosanya kita kepada mereka. Alhamdulillah. Wake sing gelem nampani dosane kini. Alhamdulillah. Banyak yang mau ngasih pahala kepada kita. Alhamdulillah. Wis, jelas ya. Terakhir, selain sholat adalah yang keempat du'afa. Orang-orang lemah yang ada di sekitar kita itu penolak bala. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda apa? Laula rijalun khusya' wa syuyukhun rukka' wa sibyanun rudda' wa bahain rutta' la sabbabtu alaikumul adzaba sabba. Kalau bukan karena orang-orang yang soleh, yang sholatnya khusyuk, banyak nangis tengah malam, kalau bukan karena orang yang tua yang mereka banyak rukuk kepada Allah, kalau bukan karena anak kecil yang polos yang mereka masih menyusu, iya, kalau bukan karena binatang yang nggak punya salah,
nggak punya dosa, yang setiap hari digembalakan, dikasih makan. Kalau bukan karena mereka, kata Allah, la sababtu alaikumul azab sabba. Tak jor sing jenenge azab nanggon. Tak guyang azab, bukan aku cicipi azab, tak guyang, tak dusi azab kon. Untung masih ada orang soleh yang banyak rukuk, masih banyak orang soleh yang banyak nangis, masih banyak anak kecil yang masih nggak punya dosa, polos, masih banyak binatang-binatang yang mereka nggak punya salah. Untung. Kalau bukan karena mereka, entek. Ini hadits qudsi, hadits qudsi. Jelas ya. Jadi intinya satu, sholat tolak ukur keimanan kita. Ya. Yang kedua, sholat adalah merupakan tolak ukur daripada segala amal ibadah kita. Karena itu kalau kita ngaku iman, dijaga sholatnya kita, dijaga, terutama sholat 5 waktu. Anaknya kita perhatikan. Ya. Kadang-kadang anak kita kalau usianya masih 7 tahun diajak ke masjid, usia 17 tahun nggak diajak ke masjid kadang-kadang. Kapan nggak wajib sholat diajak ke masjid, kapan wajib sholat dijarno. Kadang-kadang kalau sudah anaknya bolos sekolah ngamuk, bolos sholat gak ditakoni. Kadang-kadang anaknya kalau ngerusak HP, ngerusak TV, ngerusak sepeda motor, ngilang motor, ngamuk. Anaknya ngilang akhlak gak ngamuk. Itu orang tua sekarang. Musibah agama buat penghuni zaman sekarang sangat-sangat ringan dibandingkan musibah dunia. Mending nggak punya anak daripada punya anak ninggal no sholat. Kenapa? Nggak punya anak musibah dunia, punya anak nggak sholat, nggak diperhatikan sama orang tuanya, musibah agama. Musibah agama. Mending nggak rabi timbang kapan rabi bojone gak diperhatikno sholate. Kenapa? Nggak rabi sampai mati musibah dunia. Tapi punya istri nggak diperhatikan, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk, itu perintah Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak diperhatikan, musibah agama, surga mundunya, kapan akhirat gak duwe surga. Mending gak punya surga di dunia tapi di akhirat punya surga. Musibah agama buat orang sekarang ringan, enteng, gak kereken. Tapi musibah dunia, punya sepeda motor anyar parkir di ngarep omah, seliwar orang gak kita kenal, curiga gak? Curiga ya? Lek sampai hilang musibah dunia enggak? Musibah dunia. Anak wedok digonceng ambek lanang liya, gak kenal si bapak iki, percaya musibah agama kan? Kok enteng? Kok enteng? Anak bolos sekolah, musibah dunia. Anak bolos sholat, musibah agama. Tapi yang direken bolos sekolahnya, bukan bolos sholatnya. Nah itu penting ini buat kita semuanya. Mudah-mudahan selamat kita semuanya. Dunia akhirat mudah-mudahan selamat. Kemudian anak istri kita mudah-mudahan selamat. Ya, kumpul lagi nanti ada di akhirat di surganya Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin, amin ya rabbal alamin.